Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan di mana jam menunjukkan pukul 14.32 menit, tepatnya hari Kamis 29 Januari 2026 ataupun Thursday 29 Januari 2026. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun diberi like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai seperti ini. Masih belum ada jawabannya, yang seperti kemarin bahwa Gedung Putih ataupun di Amerika belum bisa memberikan respon yang cepat masalah tarif yang dibebankan kepada Korea Selatan. Dan sebelum itu juga ada masalah mengenai suku bunga, dan itu sudah diedarkan, namun hasilnya itu tidak bergerak ataupun tetap, namun harganya emas itu tetap naik ya. Dan bisa dibilang ini hanya berupa spekulasi ataupun ini ya, karena masih masih dalam investigasi oleh FBI masalah ini, The Fed Jerome Powell ini. Dan kita memulainya seperti biasa dengan harga emas, di mana hari ini menunjukkan lagi ke perkasaannya, yaitu mencapai dengan angka 5595.38 itu pada jam 13:23 menit, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 5445.53 itu terjadi pada pukul 8.09 dan sekarang berada di sekitaran 5554 ya. Dan seperti biasa saya memakai hitungannya dengan silver. Silver juga mencapai ATH yang terbaru yaitu dengan angka 120.45, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 116.16 dan sekarang berada di angka 118.16 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa langsung saja melihat di mana ini adalah purchasing saya yang terakhir ya. Kita akan memulainya, yaitu masih tetap balance ya, 6106 dimulainya. Dan ini adalah perkiraan range yang besar, di mana untuk edisi 28 Januari 2026, di mana high-nya saya menyebut dengan angka 5290 sampai dengan 5300 itu tercapai karena tingginya kemarin itu dengan angka 5326.2 ya, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5235.5 ya, itu harga low-nya, dan ini tidak tercapai dengan apa yang saya gariskan. Dan ini juga sebelumnya juga saya mengucapkan ini ada di pada saat FOMC keluar, namun nyatanya itu harganya terbalik, dan ini bukan kenapa-napa, dan ini sebuah musibah ataupun apa ya, bisa terbalik ya, dan itu namanya trading ya, tidak sesuai dengan prediksi. Lalu ini yang kedua, ini adalah perhitungan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 28 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 5270 sampai dengan 5285 ya. Namun yang terjadi dengan angka 5326.2 ya untuk indikasi tingginya, sedangkan low-nya juga pada saat FOMC ini keluar tidak mencapai angka ini, namun hanya mencapai dengan angka 5235.5 ya, itu yang bisa ini ya. Dan ini bisa dibilang sebuah kejutan dan tidak pernah terjadi ya selama ini. Dan ini saya juga memberi sebuah catatan kemarin, note ya, itu gelombang harganya diperkirakan akan
terjadi pada jam 15 sampai dengan jam 18, kemudian jam 21 sampai jam 22, dan selanjutnya pukul 2 sampai dengan pukul 4, yaitu setelah FOMC. Dan ini saya juga menyebut ini jam-jam gelombang ya, dan itu terbukti ya, dan kita bisa melihat ini, dan ini saya sudah gariskan. Dan ini pukul 8, yaitu pukul 15 ya. Dan ini pukul 10, yaitu pukul 17 ya. Dan yang terakhir pukul 21 ya. Di sini pada pukul 13.55. Dan itu jelas sekali ya. Wave yang pertama turun ya, yang kedua naik ya, ketiga itu stabil di sini. Dan ini purchasing saya pada saat turun, saya melakukan aksi ini satu kali ya, satu kali sell ya. Kemudian untuk sellingnya kedua kali ya, itu pada pukul 14 ataupun pukul 15 ya. Saya sudah terjun dulu ya, dan ini saya melakukan aksi profit taking ya. Itu ada profit 196 dan kemudian ada rugi 22 ya. Nah, ini clear 6278 ya. Dan ini clear 6278 ya. Pada balance 6278 pada tanggal 28 Januari ya. Pukul 16.21. Kemudian saya melakukan aksi lagi ya, kemudian pada jam 22 satu kali sell ya. Lalu ini ada tambahan lagi dua kali, dan ini tidak banyak, hanya 0,1 ya. Tapi rupanya menggigit juga jauh sekali ya. Dan ini ulasan beritanya, yaitu harga emas mencapai melewati angka 5400, dan kita bisa melihat itu isi beritanya kenapa kemarin bisa mencapai dengan angka sekian, yaitu harga emas itu melampaui pada hari Kamis itu melampaui angka 5400, dan para investor itu membeli emas ya, mencari alat pelindung karena geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu. Dan jelas kita mengetahui bahwa harga dari suku bunga ini tidak menurun ya, dan ada geopolitik ya. Dan ini juga yang terakhir, masalah Iran juga ya, masih di ini ya, masih di meja presiden ya. Dan itu salah satu membuat harga emas ini melambung ya. Dan Teheran juga itu merespon dengan akan serangan balik ya terhadap Amerika, Israel ya. Dan ini disebut ya, karena mendukung Amerika ya, dan polisi dari Trump ini masih tidak menentu ya. Dan juga kita ketahui bahwa suku bunga juga tidak ada mempengaruhinya. Kemudian dari governor juga Christopher Waller juga itu akan menjadi calon dari pengganti dari ketuanya, yaitu Jerome Powell ya, pada Central Bank di bulan Mei ini ya, di akhir bulan Mei. Dan ada salah satu lagi yaitu Governor Stephen Miran, itu juga akan direncanakan akan diplot menggantikan Jerome Powell ini. So far harga emas telah naik pada tahun ini sebanyak 25% ya, dan harga emas menjadi primadona ya, dan emas juga mencapai rekor yang tertinggi ya untuk minggu ini ya. Dan ini jelas saya sudah ketiga kali pada pukul 00.29 ya, 3 kali sell ya. Dan ini saya ada menaruh untuk take profitnya
setelah FOMC, namun nyatanya itu tidak ada ya. Dan ini paginya saya lihat ini, akhirnya saya mau tidak mau itu margin call ya, sebesar 10.000 ya, mau tidak mau itu. Karena saya melihat ini harganya tidak wajar ya. Dan ini akhirnya saya merubahnya, yang ini saya ganti. Kemudian saya masukkan sell lagi ya, untuk keempat kali ya. Dan ini posisi 4 kali sell ya. Selanjutnya saya melakukan sell lagi ke 5 kali ya. Jadi bukan ini, dan kita bisa melihat itu marginnya tidak berkuras ya, tidak terkuras ya maksudnya. Dan posisi saya average ini tidak jauh beda, yaitu dengan angka 54 50 ya kalau tidak salah, kurang lebih AVG-nya saya average ya. Dan ini kita akan lihat, dan ini masih stay pada tanggal 29 Januari ya, pukul 14.43. Dan coba nanti kita melihat perkembangannya bagaimana. Dan indikator dari ekonomi ini tidak ada, dan ini jelas itu akan membuat US dollar melemah ya, karena dia punya trade balance-nya itu meningkat ya, yaitu US dollar turun, harga emasnya naik ya. Namun kita belum tahu kepastiannya bagaimana. Lalu yang kedua itu adalah jobless claim yang kita akan pandang bagaimana nantinya. Lalu yang ketiga ini adalah factory order, juga kurang begitu penting ya saya rasa ya. Dan ini yang terpenting yaitu Dallas Fed Trim Min PCE inflation, ini yang terpenting, dan ini belum ada datanya ya. Namun kita hanya perhatikan jamnya pada jam 22 yang akan ini. Dan ini selanjutnya juga sudah tidak ada ya. Jadi yang kita perhatikan ini pukul 22 ya. Dan saya rasa itu adalah jam-jam krusial di mana pada saat itu akan menentukan arahnya, apakah akan naik atau turun. Selanjutnya ini adalah dari signal ini pada naik semua ya. Bahkan ini bisa melihat pada angka 5650 ini penglihatannya dari signal ya. Namun ini tidak pasti ya. Tidak pasti ya. Lalu yang kedua ini adalah dari angka-angkanya, di mana resistennya 5650, 5730, kemudian terakhir di 5800, sedangkan supportnya pada angka 5380, 5315, dan terakhir 5255. Dan ini semuanya indikasinya naik semua ya, baik dari intraday, short term maupun medium term ini. Selanjutnya bagaimana dengan perkiraan saya, dan ini yang garis putih ini mungkin kita akan berubah lagi ya. Dan kita akan berubah, ini yang kemarin support menjadi resistannya, yaitu dengan angka kurang lebih di sana ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya untuk kita ambil ya, punya gambarnya ya, sebanyak 2 kali ya. Oke, dan ini sudah diambil, dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 14.46 pada hari ini 29 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta banyak berawan ya. Dan kita akan memulainya seperti biasa. Kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya, big range untuk edisi hari ini 29 Januari 2026 ya, dimana indikasi tingginya itu sesuai hitungan saya yaitu dengan angka
5585 sampai dengan 5610. Jadi ini hanya berupa hitung-hitungan ya, secara matematis ya. Dan harga terendahnya yaitu dengan angka 5310 sampai dengan 5320, dan ini diperkirakan akan terjadi malam ya. Dan ini saya ingatkan sekali lagi, ini hanya berupa hitungan dari saya. Kemudian ini adalah range yang kecil ataupun bahasanya saya sebut normal untuk edisi 29 Januari 2026 ya, dimana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 5580 sampai dengan 90 tingginya, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5380 sampai dengan 90, dan ini pun diperkirakan malam ya. Oke, jelas ini hanya sebuah hitung-hitungan dari saya, kalkulasinya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026, seperti pada jam biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.